350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mas, ini ada majalah dari negeri Belanda. Coba saya lihat. Ini bagus sekali. Di negeri Belanda saja mempunyai semangat yang sangat besar untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan untuk Indonesia merdeka. Iya, benar sekali. Kita di sini, di Indonesia, harus ada pergerakan yang berarti. Indonesia harus bersatu. Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan ini demi kemajuan bersama? Ya, saya sangat setuju sekali. Karena harus ada koordinasi pemuda yang ada di Indonesia ini. Baiklah, saya akan agendakan pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Terima kasih saudara-saudara telah berkumpul di tempat ini. Kali ini saya mengumpulkan wakil dari kepemudaan yang akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah Perhimpunan Indonesia yang berada di negeri Belanda, yang dimana mereka sedang hangat-hangatnya membicarakan kemerdekaan bangsa ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah tersebut. Saya melihat di mana ada pergerakan dan persatuan yang harus memotivasi kita, dan itu harus menjadikan hal tersebut sebagai alat pemicu untuk menjadi perubahan bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Benar sekali, persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk bisa melawan pemerintah Hindia Belanda. Mereka tahu akan kelemahan kita karena kita berada dalam kelompok kecil yang lemah. Dan hal itulah yang menjadi kelemahan kita untuk dilawan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa ini? Menurut saya, karena yang ada dalam pertemuan kali ini adalah organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan, maka kita harus menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut saya, ini adalah langkah awal apa yang harus kita lakukan. Sebelum melakukan pertemuan kali ini, saya sudah memikirkan hal ini. Yang harus kita lakukan adalah Kongres Pemuda, di mana nantinya
kita akan menjadikan satu cita-cita bangsa dalam satu wadah pengorganisasian kepemudaan. Ya, saya sangat setuju. Oleh karena itu kita perlu membentuk panitia guna mempersiapkan segala sesuatu tentang Kongres Pemuda. Betul, kita harus membuat panitia ini terlebih dahulu. Marilah kita membuat panitia ini. Panitia harus ada susunannya, yaitu ketua panitia, wakil panitia, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Dan susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan dari saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah Saudara Tabrani, karena Saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Pemuda ini. Saya setuju. Saya usul Saudara Sumarto untuk menjadi wakil ketua panitia ini. Dan saya siap untuk menjadi pembantu panitia. Kalau demikian saya siap menjadi wakil ketua panitia ini. Saya meminta untuk mempersingkat waktu saudara-saudara mengajukan. Ya, benar sekali. Kalau begitu, saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Otomatis saudara-saudara di sini yang belum disebutkan bisa menjadi panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara telah memberikan tanggung jawab kepada saya. Saya mohon kerjasamanya. Selanjutnya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya, kita koordinasi lagi. Terima kasih atas kerjasamanya saudara-saudara sekalian. Kongres Pemuda pertama kali ini dapat terbentuk. Mereka bekerja keras Untuk susunan panitia, kongres yang pertama Ketua Muhammad Tabrani, Tujuan untuk kongres wakil adalah membuka ketua semangat yaitu Saudara kerjasama Sumarto. antar organisasi pemuda di tanah air untuk Baik, meletakkan dasar Kongres persatuan Pemuda Indonesia. 1 Berkat Pemuda kerja pertama keras mereka pada akan awal tahun dilaksanakan pada 1926 tanggal 30 telah April berhasil disusun acara kegiatan 1926 dan jadwal kegiatan dan yang berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres ini adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara adalah Sumarto, Bahdir Johan, M. Yamin, Paul Pinontoan, Jakso Diharjo, dan Nona Stin Adam. Adapun pokok materi yang akan diceramahkan meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peran wanita, dan peran agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang atau lebihnya. Saya menambahkan, setiap ceramah diberikan pandangan umum dan setiap peserta diberikan hak dalam menyampaikan pendapat, ulasan-ulasan, dan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas tambahannya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan yang sudah saya susun, yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan usulan Anda untuk bait pertama dan bait kedua. Namun untuk bait ketiga saya kurang setuju. Di bait pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Namun kenapa di bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama?
Seharusnya untuk bait ketiga berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Saudara Tabrani. Lebih baik bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas perubahan tersebut. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masalah belum diterima, namun Kongres harus tetap dihentikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sampai jumpa dalam Kongres yang akan datang. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan untuk penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan ini muncul dari Sugondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sugondo Joyopuspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Baiklah kawan-kawan, sudah saya pikirkan dan sudah saya putuskan. Saya ingin mengadakan Kongres Pemuda yang kedua untuk menguatkan hasil Kongres Pemuda 1 yang kemarin visi belum kita capai. Sejak Kongres Pemuda yang ke-1 kemarin, saya sudah berpikir, hari ini Kongres akan tetap kita lanjutkan. Jika dilihat Kongres Pemuda yang pertama kemarin, memang harus ada Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa hal yang masih belum terlaksana. Selain itu, untuk pesertanya sendiri belum mencapai target. Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi dalam pelaksanaan Kongres yang pertama. Kongres Pemuda 1 juga patut kita apresiasi karena pelaksanaannya itu mampu mendobrak persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita laksanakan evaluasi, alangkah baiknya kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Tabrani dan kawan-kawan yang sudah berhasil melaksanakan Kongres Pemuda 1. Dan hal itu juga yang mendorong saya, membuat saya ingin sekali untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua nanti. Oleh karena itu, saya mohon pada kawan-kawan untuk membantu membicarakan hari ini lebih dalam lagi agar Kongres Pemuda yang kedua nanti bisa terlaksana dengan lancar dan visi yang kita bahas kemarin bisa semakin kuat. Baiklah, saya rasa kawan-kawan juga setuju akan hal itu. Selanjutnya, mari kita bentuk Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu orang-orang yang mempunyai pengaruh besar. Lalu menurutmu siapa orang-orang yang mempunyai pengaruh besar seperti itu? Sunario dan Sunarto. Karena beliau pernah mengikuti organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Ganda, tepatnya Perhimpunan Indonesia. Ya, baiklah. Saya akan mencoba menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan mencoba menghubungi Sumarto yang kemarin pada Kongres Pemuda pertama menjadi wakil ketua. Saya usulkan Sunario dan Sumarto sebagai penasehat hukum dalam Kongres kedua ini. Selain beliau berdua dengan pengalaman, Sumarto pada Kongres Pemuda yang pertama akan memperjelas gambaran pelaksanaannya.
Baiklah, semua sepakat? Ya, saya sepakat. Ya. Setuju. Berkat usaha yang gigih dari Sukondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islamia Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Sesuai dengan undangan yang saudara sekalian terima, pertemuan kita pada hari ini akan membahas mengenai persiapan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua nanti akan menjadi tonggak persahabatan dan juga kesatuan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang sebagaimana sudah kita tahu semuanya sudah menggaung di seluruh Nusantara ini. Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada saudara Darwin untuk memandu acara pada pertemuan kali ini. Terima kasih Saudara Sukondo atas waktunya. Baik, untuk selanjutnya saya memohon kepada hadirin sekalian untuk menyebutkan nama dan organisasi yang diwakilkan. Perkenalkan, saya Sukondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Jong Java. Saya Rohyani, perwakilan dari Pemuda Kaum Betawi. Saya Amir Sarifuddin, mewakili dari Batak Bon. Perkenalkan, saya Jonas Lemena dari perwakilan Jong Ambon. Perkenalkan, nama saya Sendu, mewakili organisasi Jong Celebes. Perkenalkan, nama saya Ponco Sungkono, perwakilan dari Pemuda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Johan, perwakilan dari Jong Islamic Bon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin, perwakilan dari Jong Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan, sudah tercatat 9 organisasi pemuda yang siap untuk membawa persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk pembentukan kepanitiaan yang telah menyiapkan suatu komponen kepanitiaan diantaranya nantinya berupa ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai 5, dan penasehat yang kita siapkan dari Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda nantinya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya Sukondo Joyo Puspito siap menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda 2. Saya siap menjadi Wakil Ketua. Saya siap untuk menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Dan untuk pembantu 1 sampai dengan 5, kami akan tunjuk yang pertama Johan M. Choi. Siap. Yang kedua Ponco Sungkono. Siap. Yang ketiga Senduk. Siap. Yang keempat J. Lemena. Siap. Lalu yang selanjutnya yang kelima Rohyani. Siap. Dan untuk penasehat sudah kami siapkan yaitu Sunarto SH, Sartono SH, M. Najib SH, dan yang terakhir nantinya adalah Arnold Manuhutu. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Merdeka! 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 Telah hadir perwakilan dari Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon,
Jong Islamic Bond, Pemuda Indonesia, Jong Cilebes, Jong Ambon, dan kaum Betawi. Selain organisasi ini, ada beberapa organisasi yang hadir dan menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan di Indonesia. Di antaranya Budi Utomo, Sukarupun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintahan Hindia Belanda juga hadir dalam pembukaan kongres kedua ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito. Saya persilakan. Merdeka! 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 Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian pada Kongres Pemuda yang kedua kali ini. Peserta Kongres yang hadir kali ini mengalami peningkatan besar dibandingkan dengan Kongres Pemuda yang ke-1. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia sangat peduli atas kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita harapkan dan juga kita bangun bersama demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926 kemarin, sama-sama telah kita ketahui bahwasanya kita masih belum menemukan kata sepakat. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua kali ini, kita berharap bersama akan menemukan suatu jalan terang untuk menuju Indonesia merdeka. Baiklah, setelah penyampaian tahapan-tahapan acara, dengan ini saya nyatakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 Oktober 1928 resmi saya buka. Pada akhirnya pada pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Sebelum saya sampaikan hasil putusan pada Kongres Pemuda yang kedua kali ini, izinkan saya memperkenalkan Wage Rudolf Supratman yang telah menciptakan sebuah lagu yang sangat indah bagi bangsa Indonesia. Silakan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sebuah lagu ciptaan saya yang berjudul Indonesia Raya.
Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Wage Rudolf Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baiklah para hadirin sekalian, akan saya sampaikan hasil-hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua kali ini. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka saya wajibkan kepada hadirin sekalian untuk memakai kata-kata yang telah disepakati bersama. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Saudara Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda yang kedua hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan keputusan pada hari ini, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kedua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ketiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.